Prinsip ekonomi banget ya. Iya, dia tuh sampai semua loh, di Papua juga dia yang handle. Dan dia melakukan pemetaan darurat bencana nasional di Sulteng dan Pantura. Bagaimana mitigasi untuk bencana skala besar. Ini orang... Tapi memang si MWW ini, si pemiliknya ini memang punya jasa yang membawa Terradrone masuk ke dalam proyek-proyek strategis nasional. Jadi dia ini yang dipercaya sama orang Jepang kali ya. Untuk kita punya teknologi, gimana cara teknologi ini bisa dipakai di sejumlah proyek yang dimiliki pemerintah atau swasta. Kan biasa begitu ya. Saya juga ada tuh yang nawarin dulu, Mas, ini saya punya teknologi dari Jepang. Dia bisa memetakan, bisa memitigasi gempa. Bisa nggak nih dipertemukan saya dengan orang penting di BNPB, di BMKG, di mana gitu, supaya menggunakan alat saya, gitu. Wah, saya nggak kenal, saya bilang. Terus nggak tahu lagi tuh, saya nggak tahu apakah di perusahaan yang sama atau enggak ya. Karena dengan dia masuk menjadi alat yang dipakai untuk berbagai proyek, berarti memang alat ini sebenarnya canggih kan? Canggih. Alat ini sangat membantu. Berarti kan memang ini perusahaan yang bonafit sebenarnya, cuman tempatnya aja. Oke, nah selanjutnya kira-kira apa yang akan terjadi ke depan nih? Ini menarik juga nih Bang, di perdebatan komentar-komentar netizen Oh iya, ini. komen-komen netizen nih lebih tajam daripada komen-komen dari tetangga sebelah ya. Banyak yang ngaitin ya. Bacain dong. Ada yang bilang gini nih. Pernah memetakan lahan sawit di Sumatera. Ya, itu tahun 2021. Terus? Mudah-mudahan di balik musibah ini ada rahasia besar yang akan terbongkar atau dibongkar kata dia. Tuh pasti tuh suka baca buku-buku Nick Carter tuh. Aman data server hard disk. Sudah aman data server hard disk, flash disk sudah diamankan di tempat lain. Jika dibutuhkan akan dibuka. Udah spekulasinya di publik tuh udah liar. Udah kemana-mana ya? Udah kemana-mana. Tapi ya sejenis perusahaan ini Mas ya, kayaknya dia kalaupun punya rekaman semua data nggak mungkin disimpan di situ juga kan? Mungkin ya. Bisa jadi di cloud. Di cloud gitu, ya? Jadi kekhawatiran kalau datanya hilang ya saya kira ya nggak mungkin hilang lah gitu kan. Datanya mesti disimpan di backup-nya mesti ada. Dan klien yang memakai jasanya mesti juga punya datanya gitu ya. Biasanya. Jadi mungkin sudah terjawab bahwa ada datanya. Cuma memang agak ganjil gitu ya. Netizen ya semakin belum ada jawaban akan terus bertanya-tanya itu. Apalagi kehadiran Pak Tito ya, sekelas menteri itu dengan kebakaran. Ya memang sih korbannya gede ya, tapi kan gedungnya kecil, tapi Itu dapat berarti atensi. TTT ya? Apa tuh Bang? Tiba-tiba Tito. Nggak usah tiba-tiba datang gitu maksudnya ya. Tapi saya yakin itu bentuk kepedulian dan keprihatinan beliau ya. Karena kita mendengar ada seorang wanita yang sudah hamil 8 bulan. 8 bulan. Kok belum cuti ya? Mungkin dia nunggu kali ya. Nunggu biar cutinya lebih panjang ya. Mungkin nunggu 8,5 kali ya. Atau 2 minggu atau seminggu sebelum lahiran biasanya kan gitu ya. Perempuan Harusnya Menteri Pemberdayaan Perempuan, Bang. Iya. Atau emang bosnya nggak izin kali Bang? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak tuh siapa ya? Tahu nggak Mas? Lupa namanya. Cewek sih Bang. Ya udah pasti perempuan. Saking jarang nongolnya kita jadi lupa ya. Padahal bencana itu banyak anak-anak dan wanita. Iya. Kok nggak ada suaranya ya? Ya udahlah. Nah, sebenarnya tapi penyebab utamanya apa sih sebenarnya? Itu katanya sih lagi dicas baterainya itu. Baterai drone itu. Iya, lagi dicas kemudian meledak. Gitu. Karena bahan kimia ya. Buat apa ininya ya akhirnya cepet. Berarti dia ngecasnya di situ juga? Di situ juga. Bener kata tadi dibilang harusnya lokasinya lebih safety kan di atas ya. Di atas, jangan di bawah. Ketika di bawah kan asapnya kemana-mana tuh. Dan beracun itu. Ngecas baterai drone itu berarti kan butuh watt yang besar ya? Iya kan ya? Iya. Karena nggak mungkin cuma satu. Karyawannya ngerjain apa sih sampai sebanyak itu? Ya informasinya kan ada yang packing, perbaikan, di situ servis juga. Gitu. Di situ. Servis juga. Iya. Ada Masih perbaikan diidentifikasi juga. Bang? Masih diidentifikasi apakah
Ada juga magang juga. Ada apa? Oh, anak magang juga. Ada juga magang kena Innalillahi. Saya lihat ada seorang ibu yang datang ke sana Pengunjung. cari anaknya. Iya. Dan itu kan pas jam makan siang. Saya ngebayangkan kalau pas lagi full jam kerja gitu ya. Sebagian ada yang keluar berarti kan? Nah, betul. Itu bisa jadi Lebih banyak lagi. kemungkinan Hah? komplain. Adakah catatan total karyawannya berapa sih? Kalau 22 orang yang meninggal, terus ada berapa tuh yang luka? Berarti kan mereka dalam satu hari udah berapa karyawan tuh? Ya, dan mereka menempati lantai 6 gedung, lantai 6 ya, 1 sampai 6 ya, berarti kan nggak cuma 22 itu. Kemungkinan. Iya, kemungkinan satu lantai bisa 10 kan? Iya. 10 orang kan? Oh, jadi dia terima perbaikan drone juga? tempat servis. Oh, oke. Jadi memang ini jadi isu nasional. Bahkan teman saya yang ada di Makassar sempat nanya juga gitu. Itu dia bilang drone-nya drone yang dia nanya drone-nya yang suka buat naik ke apa gedung. Saya bilang bukan cuma gedung, hutan saya bilang. Kalau gedung mah udah biasa ya, kita bisa beli di kota. Kalau ini memang drone khusus industri ya. Industri. Kebunan. Berarti ini buatan Jepang berarti ya? Buatan Jepang. Kita pengen lihat nanti keseriusan. Jadi gini nih. Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang lain? Itu bisa terlihat dari bagaimana aparat menyelesaikan kasus ini. Ya. Kejujuran dari aparat. Iya. Jadi kita lihat kasus ini mau kayak gimana, mau diarahkan seperti apa, dan si MWW ini akan bicara apa nanti. Kita nggak tahu juga ya. Belum ada statement sama sekali dari pihak mereka kan. Dan kalau hanya dibebankan kepada si MWW juga kayaknya nggak adil juga ya, walaupun dia direktur utama ya. Managing Director dia. Iya. Pasti kan ada pihak-pihak terkait lainnya itu. Ya. Nggak bisa cuma Saya satu yakin orang. nanti akan muncul nih di media sosial siapa komisarisnya, siapa aja orang-orangnya. Kita ingin tahu juga yang tadi kita bahas, siapa yang memberikan izin IMB di tempat itu. Dan yang paling penting adalah evaluasi dari mitigasi bencana di setiap gedung. Gedung-gedung. Saya pernah membawa seorang bukan deputi ya, pokoknya orang BNPB lah ya. Kita naik mobil di satu tempat, kemudian dia nggak, Mas kita jangan turun di lobi. Oh, turun di mana Pak? Suruh sopirnya turun di B1 aja. B1 masuk, saya pikir dia nggak mau kelihatan kali ini di B1. Begitu B1 keliling ke B2 Mas, B2 naik lagi ke lobi udah dia turun. Terus dia, Mas ngapain Pak kok ke B1, B2 naik lagi ke lobi? Terus turun di lobi. Karena dari tadi sini saya pengen lihat bagaimana safety gedung ini. Mana ya Pak? Tadi sepanjang saya di B1, B2, gelap nggak Mas? Gelap. Ada nggak petunjuk kalau ada kebakaran kita kemana? Ada nggak petunjuk yang nyala, titik kumpulnya di mana? Nggak ada. Terus kalau ada kebakaran di situ kita kemana? Nggak ada juga. Ya itu kira-kira itu. Jadi nggak usah mikir terlampau jauh tentang macam-macam. Lihat aja di B1, B2-nya. Harusnya kalau gelap itu kan, basement itu kan gelap ya. Harus ada petunjuk yang nyala. Gitu. Titik kumpul. Petunjuk jalur evakuasi. Evakuasi segala macam. Dia bilang. Terus, ada nggak tempat yang lebih tinggi dari basement itu? Buat apa, Pak? Ya. Mas pernah mikir nggak di Sudirman ada basement yang kerendam air? Oh iya. Di Bundaran HI itu. Iya, di Bundaran HI itu. Iya Pak ya. Kalau ini kerendam, orang kalau nyelamatin diri kemana? Mau ke pintu, kan terlalu jauh. Di setiap sudut mesti ada undak-undakan yang kita pakai untuk titik mereka naik gitu. Cuma itu memang nggak pernah dipikirin. Jadi sejak awal buat Pak Pramono, mesti strict. Jangan cuma mikirin tempat kamar mandi segala macam, pikirin bagaimana evakuasi yang cepat, mitigasi kalau ada bukan cuma kebakaran, gempa, kalau ada banjir, dan kalau ada kondisi darurat yang lain. Dan di gedung-gedung kita di DKI rata-rata nggak ada yang
rata-rata nggak aware tentang hal itu, termasuk di apartemen. Di apartemen juga cuma ada emergency exit, tapi emergency exit dalam gedung juga kan? Iya kan? Dari gedung juga. Akhirnya penghuninya cuma bisa pasrah. Iya, cuma bisa pasrah aja. Ya udah, oke, kita tunggu hasil penyidikan dari polisi. Semoga ada titik terang dan ada keadilan bagi para korban dan keluarganya. Apakah mereka mendapat santunan? Berharap meskipun dirutnya ditangkap, tapi hak-hak mereka, para pekerja terus harus dikasih. Entah dibayarkan gajinya yang sebelumnya, ataupun kalau diberhentikan perusahaannya, mereka dapat pesangon yang layak. Itu yang mesti diperhatikan sama aparat juga, jadi jangan cuma nangkep, terus karyawannya nggak dipedulikan. Oke, sampai ketemu lagi di Sineskop minggu depan. Teman-teman, thank you, bye-bye.